Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aktif cuma Irfan Gunawan aja nih. Irfan Gunawan tugasnya kemarin udah dikerjakan belum? Belum kayaknya Pak, Belum. karena masih terkendala sama layar laptopnya Pak. Masih masih rusak gitu Pak. Laptopnya rusak. Di bagian LCD-nya Pak, tapi Hmm. sistemnya masih nyala. Ya, pakai monitor, ya extend kalau ada. Hmm. Oke, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya bahas materi tugas yang kemarin ya. One template. Beberapa udah ngumpulin. Tadi saya udah ngecek beberapa tugas. Yang kurang adalah dibiasakan sebelum membuat program itu ada flowchart-nya ya, karena di kelas lain juga mengerjakannya pakai flowchart. Analisis dan flowchart. Lah, ini ada tulisan analisis dan flowchart, nggak ada flowchartnya. Ini flowchart macam-macam ya. Kayaknya nggak ada dosen yang ngajarin flowchart seperti ini ya. Ini bukan flowchart ya. Namanya flowchart kan diagram alir. Ada gambar diagramnya ya. Bukan teks seperti ini. Kalau mengumpulkan tugas itu nggak cuma tugas dikumpulin terus ada programnya jalan ya. Keseriusannya kan bisa terlihat dari yang dikerjakan itu. Jadi nilainya bukan berarti kalau udah ngumpulin udah dapat nilai itu enggak ya. Dinilai dari banyak aspek. Ini flowchartnya nggak sesuai ya. Namanya flowchart kan ada simbolnya ya. Start itu simbolnya apa, input simbolnya apa, proses simbolnya apa, terus implementasi programnya. Kemarin kan saya sudah jelaskan ya. Ini programnya kalau dijalankan ya jalan. Cuma ini kalau kode aslinya ini di angka-angka yang bawah, bukan di karakter, dia nggak akan mencetak apa-apa. Kan kemarin saya sudah jelaskan ya, kita harus menyiapkan list dictionary eh, karakter ASCII yang nggak kemungkinan nggak kecetak ya. Kalau cuma ini saja sih, saya kira masih kurang. Programnya kurang lengkap. Karena saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Buat deskripsi seperti ke plain text-nya, hasil penjelasan pada tahap ini juga belum ada flowchart-nya. Kalau bisa nanti di UAS atau di tugas selanjutnya ditambahkan flowchart-nya. Ini juga sama aja. Ini kenapa mod 26? Harusnya modulus, bukan modulus 26 ya. Ini juga nggak sesuai dengan perintah. Ini bukan, padahal sudah saya kasih contoh program yang enkripsinya ya. Harusnya ngambil dari sana aja, tinggal dibalik. Ini malah modulus 26. Modulus 26 ini nggak berbasis ASCII, ini berbasis abjad ini. Kalau berbasis abjad sih tinggal bikin list seperti di materi saya harusnya malah lebih mudah. Ini juga belum ada. Oke, itu saja masukannya ya. Untuk yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Yang belum mengumpulkan maksud saya. Masih ada 23 jam lagi. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Hari ini kita masuk ke pertemuan 11 ya. Masih ada 4 pertemuan lagi. 4 pertemuan lagi nanti saya bahas tentang steganografi ya. Masukkan teks ke dalam, itu sebenarnya masuk ke image processing ya. Tapi kriptografi juga kadang penelitiannya terkait itu. Bagaimana mengenkripsi teks kemudian masukkannya ke dalam gambar. Sebenarnya nggak cuma gambar ya. Kita bisa memasukkan teks ke dalam suara, audio, dan juga gambar dan juga video.
Saya ngasih contoh yang gambar aja ya untuk audio dan ini kalian bisa pelajari di materi di pertemuan lain mungkin bukan pertemuan lain ya. Belajar sendiri bisa ya. Hari ini saya bahas kriptografi modern, kriptografi modern. Sebelum saya bahas materi kita hari ini, saya singgung sebentar masalah UAS-nya. Jadi UAS-nya nanti membuat penelitian berbasis yang nanti dipublikasikan, yang publikasikannya terserah di mana aja. Kalau bisa nggak perlu yang berbayar ya. Terus berkelompok maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang boleh bertiga, berdua, atau sendirian juga boleh. Yang penting harus ada studi kasusnya, tempat ya. Boleh UMKM, ataupun lembaga, atau yang lainnya, yayasan, atau apa gitu ya. Jadi nanti saya akan buat form pengumpulan tugas, pengumpulan nama kelompoknya, anggota kelompok, sama tempat penelitiannya dulu. Studi kasusnya mau di mana. Yang penting ada tempatnya dulu. Jadi silakan bikin kelompok sama mencari tempat yang bisa dijadikan penelitian dulu. Untuk metode yang dipakai, materi yang sudah saya sampaikan ada 2 metode, ada kriptografi klasik sama kriptografi modern. Kalau memakai kriptografi klasik, saya harap perpaduan 2 metode kriptografi klasik ya, karena kriptografi klasik kan mudah. Kalau kriptografi modern boleh satu aja. Kemudian nanti ada pengujian kriptografinya ya, nanti saya bahas. Menguji apakah perbedaan ciphertext sama plaintext-nya itu terlalu jauh atau enggak ya. Ada nilai entropinya. Batu siapa? Hari ini kita bahas kriptografi data encryption standar DAS. Beberapa judul skripsi yang penelitian yang bisa dipakai. Implementasi kriptografi. Ini ada contoh penelitian. Dia menggabungkan 2 kriptografi ya, kriptografi klasik, Vigenère Cipher, dan kriptografi modern data encryption standar. Pada pengamanan data rekam medis pasien rumah sakit. Jadi saya harap nanti penelitiannya ada tempat penelitiannya ya. Contohnya di sini ada rekam medis pasien rumah sakit. Jadi kalian cari dulu tempatnya. Contoh yang lain, implementasi metode data enkripsi standar DS untuk enkripsi data dan deskripsi data kependudukan di Desa Wonoharjo. Desa juga boleh ya. Data kependudukan desa sebuah tempat ya. Kalau kita buka di sini penelitiannya. Nah, ini masukan dari semester sebelumnya ya. Jadi, kalau kita mengenkripsi sebuah data di untuk ketika kita ingin menampilkan datanya, itu didekripsi dulu ya. Kalau seperti ini nanti orangnya yang baca juga bingung ya. NIK, ini dienkripsi kan, NIK, nama, sama jenis kelamin. Yang dienkrip itu di database-nya, ya, bukan di halaman yang dilihat oleh admin gitu ya. Di halaman oleh admin ataupun user ya. Kalau seperti ini, kita mau nyari datanya juga susah ya, nggak terbaca ya. Jadi enkripsinya itu dalam database-nya, di tabel. Ketika ditampilkan di sistem, ya didekripsi dulu. Kecuali password ya. Password ya dienkripsi terus. Jadi didekripsi dulu. Jadi NIK, nama, jenis kelamin, ini masukkan aja. Oke. Pendahuluan. Kriptografi modern dibagi menjadi 2. Kriptografi kunci Apa nih? simetris sama kriptografi kunci asimetris. Maksudnya apa? Jadi kriptografi ada yang menggunakan kunci publik sama kunci privat ya. Jadi kalau kuncinya itu cuma satu untuk enkripsi dan dekripsi itu namanya kunci simetris. Contohnya DES, AES, Data Encryption Standard sama Advanced Encryption Standard.
Terus ada juga istilah kunci asimetris. Jadi kuncinya dibagi dua, kunci enkripsi, kunci publik sama kunci privat. Contohnya RSA. Jadi kunci untuk enkripsi sama kunci untuk dekripsi itu beda. Nah, AES ini masih termasuk dalam kriptografi kunci simetris. Kriptografi modern muncul untuk mengatasi kelemahan kriptografi klasik seperti Caesar Cipher, Virginia Cipher, Pfeiffer, Hale Cipher, dan lain sebagainya yang rentan terhadap analisis frekuensi. Ciri kriptografi modern berbasis bit, basisnya biner ya, bit, bukan lagi berbasis karakter alfabet 26 abjad ya, A sampai Z. Menggunakan kunci biner dengan panjang tertentu memiliki struktur matematis, melakukan permutasi, substitusi, dan proses logika XOR. Cocok untuk diimplementasikan menggunakan komputer dan mesin elektronik. Salah satu algoritma kunci simetris yang paling berpengaruh dalam sejarah adalah DES, Data Encryption Standard. Walaupun sudah nggak pernah dipakai lagi ya, karena sudah bisa di brute force DES. Data Encryption Standard algoritma enkripsi simetris berjenis blok chipper karena kita membuat blok 4x4 yang mengenkripsi data dalam blok 64 bit. Nah, proses enkripsinya sedikit lebih rumit ya daripada kriptografi klasik karena langkahnya agak panjang. Pertama pertama yang harus dilakukan adalah plain text sama ciphertext. Plain text sama kuncinya itu panjangnya harus sama, kemudian dikonversi ke biner. Setelah dikonversi ke biner, ada istilah initial permutation ya. Ini tabel initial permutation. Initial permutation itu posisinya disesuaikan dengan jadi angka 57 ini posisi ke 57. Terus ini posisi ke 49. Maksudnya gimana? Oke, ini langkah-langkahnya ya proses enkripsi. Ada beberapa langkah, ada 4 langkah, 5 langkah, sampai ke menjadi sebuah ciphertext 64 bits. Kalau digambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini, flowchart blok plain text sederhana, initial permutation, enchippering, terus ini kalau dijabarkan nih, dibagi menjadi dua ya, left dan right. 16 bit, 16 bit. Di sini ada contoh perhitungan manual menggunakan Excel. Kalian bisa lihat contohnya di sini ada sebuah teks, plain text-nya hard disk, terus kemudian dikonversi menjadi biner ya, ini binernya. Kemudian kuncinya ini sebuah heksadesimal, kemudian dibinerkan. Nah, ini tabel initial permutation ini maksudnya gimana? Initial permutation 58. Posisi ke 58 itu maksudnya ini kan punya indeks ya, nomor urut, nomor absen. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 58 itu nilainya 0 atau 1 gitu ya. Ditaruh di sini. 50 ditaruh di sini, posisi 42 ditaruh sini. Akhirnya menjadi sebuah bilangan biner panjang ya. 56 bit, kemudian dibagi menjadi dua. LO dan RO. Langkah kedua. Langkah ketiganya ada lagi proses inisial permutasinya. Kemudian ada proses pergeseran selama 16 putaran. Oke, masing-masing bisa ngikutin video yang saya gambarkan kalau menginginkan ingin memahami proses manualnya ya. Proses manual dari Advanced Encryption Standard. Untuk implementasinya di Python bagaimana? Nah, keuntungannya menggunakan bahasa pemrograman yang populer adalah banyak library yang sudah digunakan ya. Saya kira hampir semua bahasa pemrograman sih pasti ada yang sudah membuat library-nya, sehingga kita nggak perlu mengimplementasikannya dari awal ya. Walaupun boleh juga kalau penasaran gitu ya. Nah, untuk implementasi di Python,
Implementasi di Python, PHP saya kira harusnya sudah ada library yang bisa kita pakai. Kalau di Python kita bisa menggunakan library PyCrypt to Doom. Jadi kita harus install dulu pip install gitu ya, pakai pakai paket installer Python, boleh pakai pip, pakai sekarang bisa pakai yang lain. Terus kita panggil library-nya from crypto.zipper import DES. Nama fungsinya DES ya. DES new ini membuat inisiali objek baru. Kayak kuncinya DS mod ECB untuk enkripsi menjadi sebuah zipper. Nah, di sini kayaknya kita harus tambahkan teks B ya. Di sini kayaknya itu nggak bisa dalam bentuk sebuah string, tapi harus dalam bentuk bit, 8 bit. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bit. Di sini juga zipper teksnya juga sama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan membuat kelompok ya, maksimal 4. Terus nyari tempat penelitian studi kasus yang nanti di tempat penelitian itu kalian membuat sistem yang mengimplementasikan metode algoritma kriptografi yang sudah dipelajari. Kemudian nanti dibuat jurnalnya atau publikasinya, dipublikasikan ya. Karena masih ada 4 per minggu lagi ke UAS, karena UAS-nya itu, jadi didetail dulu. Minggu ini saya minta nyari tempat studi kasusnya dulu. Minggu depan menentukan sistem yang mau dipakai, terus kemudian algoritma yang dipakai. Nanti di akhir penulisannya ya. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk UAS-nya? Nanti kalau sistemnya sudah berjalan, bisa dilakukan, eh, apa namanya, dibuat hakinya ya, hak cipta ya, sebagai portofolio juga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Yang datangnya telat nanti bisa lihat rekaman perkuliahannya. Saya taruh di kampus dan di grup. Yang nggak datang, kasih tahu temennya ya untuk masalah UAS-nya bikin kelompok. Dan sampai nanti ketika UAS bingung ngerjain apa, nggak ada soalnya. Emang nggak ada soalnya ya, soalnya sudah saya kasih tahu dari sekarang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.